qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ammal wali faqiyamuhu bijinayatil muslimina ala wifqi syar'i wa qasdil ikhlasi afdal minal awradil mazkurati fahaquhu ayyashtagil bihuquqin nasi naharan wa yaktasiru alal maktubati wa yatimul awradal mazkurata bil laili. Wa amal wali, adapun wali pemerintah. Kita arti itu, wa amal wali, adapun pemerintah. Qiyamuhu, maka dia melaksanakan bijinayatil muslimin, dengan menegakkan hukum bijinayah, dengan menegakkan hukum alal bijinayatil muslimin, dengan menegakkan hukum terhadap kaum muslimin ala wifqi syariati, sesuai agama atau sesuai syariat, wa qasdil ikhlasi, dan tujuannya adalah ikhlas karena Allah, abdalu, lebih abdal minal awradi, daripada wirid al-mazkurati yang disebutkan. Fahaku, maka hak pemerintah ayyastagil, bekerja ia bihuquqin nas, dengan memberikan hak-hak manusia, hak-hak rakyatnya, naharan, di siang hari, wa yaktasira, dan memperpendek ia alal maktubati, atas sembahyang 5 waktu, wa yatimul awradal mazkurata, dan menyempurnakan dia akan wirid-wirid yang disebutkan bil laili, di malam hari. Jaga penjelasan. Wa ammal wali, adapun wali di sini pakai alif, wali, jangan waliyun lain, wala yuwali wilayatan atau muwalatan, bahwa walid, bukan waliyun lain, wala yali wilayatan, bahwa waliyun. Ada di sini wali di sini adalah pemerintah. Kayak apa? Ketika seseorang menjabat pemerintah dalam mengatur ibadahnya, dalam mengatur wiridnya. Nah, kita lihat dulu pemerintah ini luas. Kita rincikan, pemerintah itu ada paling bawah adalah pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa, dalam kurung pembakal, wali. Ada pemerintah kecamatan, siapa? Camat. Pemerintah kabupaten, siapa? Bupati. Pemerintahan kota, siapa? Wali kota. Pemerintahan apalagi daerah, yaitu gubernur. Habis itu presiden. Itu namanya wali dalam pemerintahan. Begitu. Nah, kemudian ada bawahnya lagi, ada kepala dinas, apa itu pemerintah. Kapolres itu wali, Kapolres, dan itu wali. Kemudian apa ngarannya, Danrem itu wali, Kapolda wali, Kapolri wali. Arti wali itu adalah seseorang pemerintah. Pemerintah itu ada 3.
Ada pemerintahan yang disebut dengan birokrasi, ada pemerintahan legislatif, ada yudikatif. Karena ngerti kan? Artinya indalu dadar lalu indalu ada sapi. Kada tahu legislatif itu apa, birokrasi itu apa, yudikatif itu apa, kada ngerti kalau? Ya sudah. Kita ambil contoh aja pemerintahan aja, mulai pembakal, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Nah, ke bawahnya itu bisa aja Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Lalah, nah, kemudian tentara ini semuanya itu wali. Adapun wali pemerintah, siapa pembakal, camat, bupati. Urusan mirip kayak apa pembakal? Umbatkah tarikat atau apa? Kita lihat dulu. Wa amal wali adapun pemerintah, bupati, biar jelas kita bupati. Nah, kita contohkan bupati. Pakiyamu maka melaksanakannya dia bijinayatil muslimin dengan menegakkan hukum terhadap kaum muslimin ala wifqi syar'i atas sesuai dengan syariat wa kasbil ikhlasi dan tujuan ikhlas afdalu minal auradil mazkurah, itu lebih afdal daripada berzikir. Seorang pemerintah adalah hak dia melaksanakan kepemerintahannya baik dalam bidang hukum secara adil, itu sudah lebih hebat daripada berwirid. Seorang Kapolres tegakkan hukum aja, tegakkan hukum yang sebenarnya, yang benar itu benar, yang salah dengan salah, sesuai dengan ketentuan hukum. Itu sudah namanya lebih baik daripada berwirid. Seorang bupati laksanakan tugasnya menegakkan hukum yang adil di dalam pemerintahannya, adil dalam penegakan hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam kebudayaan, adil dalam segalanya sesuai dengan syariat Islam. Ini lebih afdal daripada wirid. Nah, sehingga seorang bupati itu dia cukup sembahyang 5 waktu. Bupati kada usah sembahyang duha, kada apa-apa. Bupati kayak bejer, bupati jer kada kabriah, kada buwir, kada berzikir, kada apa-apa. Yang penting dia laksanakan tugas untuk menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Nah, berikutnya adalah pahaku ayyastawila bihuquqin nasi nahar. Seorang pemerintah, bupati, gubernur, camat di siang hari lakukan hak-hak kewajiban kepada rakyat. Istilah sekarang, berilah pelayanan yang baik kepada masyarakat, berilah pendidikan yang baik untuk masyarakat, bantulah masyarakat yang dengan baik, kemudian dalam hal apapun sejahterakanlah masyarakat. Ini yang paling utama. Yang paling utama bagi pemerintah itu adalah tegakkan keadilan dalam segala hal, sejahterakan rakyatnya, layani rakyat sebaik-baiknya. Itu aja cukup. Paham kalimatnya? Cukup bagi seorang bupati, kada usah kabriyah, ba'diyah, sembahyang duha, kada apa-apa.
Yang terpenting adalah tegakkan keadilan. Keadilan dalam menata kepemerintahannya. Keadilan dalam menegakkan hukum dalam pemerintahannya. Keadilan dalam ekonominya, keadilan dalam bidang budaya, keadilan dalam pendidikan. Ini tegakkan keadilan sesuai dengan agama. Yang kedua adalah layani masyarakat, layani rakyat dengan sebaik-baiknya. Layani. Kalau rakyat butuh bantuan, layani. Ini rakyat sedang susah, layani. Jangan seorang pemimpin itu minta layani masyarakat, bukan. Mereka lah yang melayani rakyat. Mereka yang melayani masyarakat. Ayo beri pelayanan lewat masyarakat. Lewat apa? Layanan kesehatan, baik-baik, posyandu. Cukup. Layani masyarakat, pemerintah layani masyarakat dalam bidang kesehatan lewat posyandu sehingga membantu untuk mencegah atau menghilangkan stunting lewat apa, dengan pelayanan yang bagus, apalagi dibantu, jangan dipotong. Layani dengan bagus, bantu mereka dengan baik. Kalau mereka punya anggaran semestinya untuk gizinya, proteinnya, makanannya, agar dia tidak stunting, per orang itu dapat 20.000, jangan dipotong. Kalau dipotong, itu namanya korupsi, itu namanya kepentingan, itu namanya menyakiti rakyat, mengambil hak rakyat. Ini riayah nang masalah ada di daerah negara kita. Pahamlah. Mestinya agen nukar susu, telur dan apa per orang dapat 10.000 sehari, kemudian harus sekian hari, ternyata diberi cuman 10.000, dipotong 10.000. Begini, 10.000 kan? 10.000 kali 10.000 berapa? Berapa? 100 juta lah. Itu baru satu kali. Layani pemerintah, ibadahnya layani rakyat sebaik-baiknya. Itu hak-hak kewajibannya. Kada bewirid, kada apa-apa. Kada sembahyang qabliyah ba'diyah, kada apa-apa. Ini yang lebih afdal. Ini kada. Melihat bupati membaca Quran terus hibat bupati kita Niger alim. Lu bukan itu. Itu gawean santri. Pekerjaan bupati itu menegakkan keadilan dalam memimpin terhadap bawahnya, mengelola kepemerintahannya. Tugasnya, kewajibannya adalah melayani masyarakat. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Layani kesehatan masyarakat di rumah sakit, layani masyarakat. Ini kan ada bila sudah nambah duit, laju melayani. Bila sudah pejabat, laju melayani. Bila sudah rakyat kecil, miskin, ditelantarkan, lambat melayani. Memang begitu. Nih, bupati akan datang nih, perhatikan pelayanan masyarakat. Melayani. Itu salah satu
melayani dalam bidang kesehatan, melayani masyarakat dalam bidang apa, pembangunan, biar masyarakat apa, masyarakat dalam sekolah nyaman, usahakan jalannya, melayani dalam bidang pendidikan, usahakan begini, itu melayani ngarannya. Nah, berikut tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyatnya, bikin rakyat sejahtera. Nanggaya rakyat sejahtera. Kayak apa ukuran sejahtera? Kayak ini aja nari biar kamu mengerti, simpel aja. Kayak rincian itu belajar simpel aja nih, biar kayak masyarakat kita tuh sejahtera. Aku contohkan aja buat ikam nah, ikam kira-kira sejahtera kakak kita aja. Ikam nah basic penghasilan DAE sebulan dapat 5 juta sejahtera lah. Perasaan ikam sejahtera, sejahtera juta. Kamu dapat duit penghasilan sebulan 5 juta sejahtera lah, sejahtera. Kamu Wan 5 juta sebulan sejahtera lah, sejahtera. Ini yang jadi masalah masyarakat kita, rakyat kita ini, jangan penghasilan 5 juta sebulan, aku jer mencari 1,5-2 juta sebulan ya, 50.000 sehari itu, aku susah, berarti kan dia sejahtera karena. Tugas pemerintah itu bagaimana membuat rakyatnya sejahtera dengan cara meningkatkan penghasilan masyarakat, supaya masyarakat ini penghasilannya jika bisa rata-rata kadusa 5 juta nah kunai 3 juta aja gini nyaman gina aja sudah prasejahtera ngarannya 3 juta sebulan. Ini guru pesantren pemerintah gaji 3 bulan 1 juta 3 juta sebulan. Sejahtera ikam. Yo menjadi guru. Sejahtera. Sejahtera. Begini loh ya. Begini yang sejahtera. Ya. Ayo. Nah ini yang dipikirkan oleh pemerintah, kayak apa rakyat ini punya penghasilan tinggi. Caranya lihat di masyarakat kita ini masyarakat apa? Petani karet, petani apa kebun. Nah makanya tingkatkan penghasilan petani, tingkatkan penghasilan perkebunan, orang berkebun, sawit, kabun gatah, kabun ini, tingkatkan penghasilan peternakan. Ini namanya pegawai ini sudah bergaji. Itu pegawai pemerintah sudah. Sekarang rakyat ini nanang dipikirkan. Maka kayaknya bila rakyat ini kada sejahtera, berarti napa ngarannya miskin. Bila miskin napa? Kadal fakru ayakuna kufran. Kepakiran inilah, kemiskinan inilah yang membawa manusia jadi bodoh. Kemiskinan inilah yang membawa manusia menjadi kriminal, judi dan sebagainya. Kan miskin. Munikam sugih kadinya konyok-konyok tengah malam mah. Iya nang konyok-konyok tengah malam itu kan berduit kan. Apa mau berduit konyok-konyok tengah malam. Kamu konyok tengah malam. Orang menjeblay itu berduit. Kan ada rumusnya. Jeblay yang warung-warung itu berduit kan. Bayinya lamuninya sejahtera aja kadinya kok penjualan lang kayak itu. Sejahterakan aja. Nah makanya itu rumus ini nih. Nang kayak apa petani ini berumah setahun 3 kali.
Bilainya kadang ini kan mau sejahtera, pahamlah. Setelah Bohma dilayani, dibantu bibitnya, kemudian disestabilkan harganya. Kemudian apa? Perkebunan, bentuk. Popoknya apa? Bentuk, tukari sayurnya, beri lahannya. Peternakan, bentuk, pundukan, seikong. Ini nah, bentuk ini lah. 10 ekor orang ditikan. Ya kalau aku nah. Wah, ikan pemodal kan, umpamanya dibantu, ikan nabi, kan banyak juga. 200.000 seekor, umpamanya 10 ekor itik, seekor lakinya 11 lah ya, 11. Genjel seekor laki, aku lagi gambar, itik 10 ekor. Iya, ada penghasilan. Nih santri diberi nasi seekor 11 ekor, itik seekor laki 10 ekor, bini. Ayo, ininya kan pemerintah loh. Karena hari-hari kan mata sapi kawa, anu jual kawa, ya kan ada, sejahtera ada. Udah bayar aja duit lebihan, jual kawa, yang lalu ya kan nyaman. Ini apa ya? Itu tugas pemerintah. Wiridnya pemerintah itu kado wiridnya ini 16 sembahyang duha, kebiaya, kemudian ini kada hakku ayyastagila bihukukin nasinaran. Ya mudahan jujur ini siap-siap saja kita ibu emak, karena akan dibaiki bendungan apa, mudah-mudahan terwujud supaya ibu emak 3 kali setahun berduit 3 kali setahun itu udah ada berduit, ibu emak apalagi sehektar, waduh nyaman. Kabun dibantu apa? Kado nang mikirakan pemerintah tablik akbar nggak jadi duit karena kan juga kado tablik akbar. Paham lah maksudnya? Iya. Akhirnya apa? Iya, arannya dipolitisasi aja supaya dipandang nih kuat agamanya nih. Karena itu sejahterakan rakyat. Sejahterakan rakyat. Nah hanya berinya diberi ketentraman, kenyamanan, nggak ya masyarakat nih nya tentram, hidup nyaman, hidup gak ada banjir, gak ada apa, itu bagian pelayanan. Bah menandai ke bupati ini biar Pak Hari aku pilih asal ini ya kalau alhamdulillah ada perlu nambah kitalan mana. Ada perlu nang Raja Pandir, ada perlu asal ini aja nah. Ada sejahtera bujur. Ya Allah, karena dia tapi kabar hari-hari kita baca tapi kabar ini. Allah. Ya Allah, kamu penting aja kalau gitu lagi. Sejahtera lagi nih, butuh sejahtera lagi ke bawah. Ini kayak Pak Supan. Abah jadi pekerjaan yang bejar. Ara malu banget bener mau anak petani. Supan. Amun nikam petaninya sugih. Bapak petani. Ya tapi petaninya bangga yang mobil. Asa tahun 3 kali buah, maka sehektar. Ayo pikirkan ada sejahtera. Nah, jadi jangan terbalik-balik. Bupati hendak kayak orang alim. Bupati itu hukukin nas, hak-hak rakyat itu dipenuhi. Ya kasirul alal maktubat, cukup aja ya sembahyang parpanya cukup. Kada duit mau buat aja kada duit kada apa mending bagi duit kada apa ya duit
bacaan inna yaktasiru alal maktubah. Nah kaina wa yatimul awradal mazkurata bil laili, sempurnakanlah wirid-wiridnya nam tersebut di malam. Namun sudah malam ya wirid. Allah, makanya kesimpulan rahmatai pemerintah itu apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang pemerintah itu jadilah panglima di siang hari, jadilah pendeta di malam hari. Itu pejabat, siang jadi panglima, malam jadi pendeta. Itu bahasa anunya tuh, bahasa kerennya pemerintah tuh begitu. Siang jadi panglima, nang mengatur segala-galanya yang memberikan keadilan hukum, kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan dan sebagainya. Malam hari jadi pendeta, nah malam hanya beribadah, hanya malam. Nah kayak itu bupati, kayak itu pembakal, kayak itu camat, kayak itu gubernur. Habis. Jadi papuhima mimma taqaddama annahu yuqaddimu 'alal ibadati abadaniyati al-ilma war-rifqa bil muslimin. Maka dipahamilah dari apa yang telah lewat, annahu bahwa pemerintah yuqaddimu 'alal ibadatil badaniyati al-ilma, mendahulukan atas ibadah badan ini ilmu dulu yang penting. Kemudian warga muslimin dan kasih sayang terhadap rakyat umat Islam. Lita ada faidatahuma, supaya mengalir faidahnya ilmu dan kasih sayang itu, wa intisyara jadwahuma, dan tersebar kebaikan keduanya. Titik. Nah begitulah kepala dinas lurah begitu. Nah sekarang wa ammal muwahhidul mustaghriqu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngecet aja dulu.